kita punya flash disk, ya, itu soketnya apa ya? Nah, soketnya pakainya USB port gitu ya, USB port. Terus kalau kita ingin jaringan pakainya port port RJ45 ya. Terus kalau ingin masuk ke audio pakainya stereo. Nah, itu adalah soket ya, atau colokan yang sifatnya fisik. Nah, di dalam jaringan soket itu adalah sebuah atraksi perangkat lunak. Jadi bentuknya adalah soket atau konfigurasi ya yang digunakan sebagai suatu terminal dari suatu hubungan antar dua mesin atau proses yang saling berinteraksi. Jadi ini merupakan salah satu syarat dalam jaringan. Itu yang dimaksud dengan soket. Nah, operasi soket ini dapat melakukan ya operasi dari yang pertama koneksi ke mesin remote, ya, terus mengirim data, menerima data, menutup koneksi atau pintu upload, terus ada lagi operasinya untuk listen pada data yang masuk, ya, sebagai penyaring, sebagai pendengar, ya, dan menerima koneksi dari mesin remote pada port tertentu. Nah, jadi kalau kita sudah membuat sebuah soket atau konfigurasi soket, ya tentunya kita bisa juga untuk mengontrol atau remote, ya. Jadi kapan data itu bisa diterima atau mungkin dibatasi atau tidak, ya. Ini juga akan keterkaitan dengan firewall yang mungkin sebelumnya sudah dibahas oleh Pak Puan, ya, terkait dengan batasan-batasan akses data. Jadi ini adalah merupakan hal yang terpenting ya di dalam proses untuk pemrograman jaringan. Selanjutnya koneksi antar proses. Nah, ini kalau kita lihat secara modelnya, ya, model jaringan menggunakan soket. Contohnya di sini menggunakan sistem operasi. Ya, sistem operasi itu bebas, nanti bisa Windows, bisa Linux, bisa macOS, atau mungkin yang sifatnya mobil itu bisa Android, bisa iPhone ya. Nah, di sini untuk proses ya, pengiriman sampai ke penerima itu harus ada namanya soket. Jadi kalau kita punya jaringan nirkabel atau jaringan kabel itu pastinya ada soketnya, ya. Jadi kita harus tentukan. Kadang juga tiap host ya, tiap komputer server dia meletakkan aplikasinya itu di soketnya, ya. Jadi ada beberapa tertentu, ya. Jadi aplikasinya itu ditempatkan di soket. Nah, soket ini kan tidak terbatas, ya, tidak terbatas, sehingga kita bisa menggunakan banyak aplikasi. Itu adalah untuk mempercepat proses pengaksesan datanya. Nah, ini adalah contoh IP dan port, ya. IP dan port ini merupakan soket, ya, bukan soket. Jadi sudah ada penggabungan antara IP dan port. Jadi tidak hanya IP saja yang kita buat untuk sebagai alamat komputer, tapi kita juga bisa menambahkan portnya, ya, portnya untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dan tentunya lebih fokus ke dalam
dalam hostingnya, dalam akses servernya. Tuh. Nah, ini contohnya ya, yang dimaksud dengan soket. Jadi penggabungan antara alamat dan portnya. Kalau kita di komputer itu biasanya kan USB-nya sebenarnya IP-nya, alamat untuk USB-nya itu satu. Ketika fisiknya sudah macam-macam, nah berarti itu sudah dibagi port sendiri-sendiri ya. Sehingga kalau teman-teman mengamati di motherboardnya ya, di motherboardnya komputer itu ada USB ya, port 1, port 2, port 3 dan seterusnya. Nah, itu salah satu gambaran yang fisik. Nah, di dalam jaringan ya juga sama ya, ketika kita membuat sebuah server ya, sebuah server, terus servernya itu mau dibagi-bagi, itu bisa dibuatkan port-portnya ya, contohnya 300, 3000 ya, 4000. Nah, itu bisa kita buatkan. Nah, macam-macam komunikasi soket. Ini ada 2 macam ya untuk terkait dengan jaringan soket. Ada yang bergabung ya? Oke. Ada 2 macam. Yang pertama adalah komunikasi datagram ya, atau UDP, User Datagram Protocol. Untuk yang jenis ini, setiap kali suatu data paket dikirim ya, informasi soket pengirim dan alamat soket tujuan turut dikirimkan juga. Jadi untuk alamatnya ya, yang tadi ya, IP-nya dan soket dikirimkan juga. Ya, turut dikirimkan juga. Terus UDP memiliki batasan ukuran datagram atau paket data ya, yang dikirimkan sebesar 64 kilobit. Ini untuk ukuran pengiriman datanya. Terus yang kedua yaitu komunikasi stream atau disingkat dengan TCP, Transmission Control Protocol. Ya. TCP ini memecahkan data yang besar menjadi sejumlah paket data berukuran kecil dan diberi nomor urut. Nah, jadi ini sistemnya itu data yang kita kirim besar, tapi nanti dalam pengirimannya itu akan dipecah-pecah ya, akan dikelompok-kelompokkan ya, dan akan diberikan penomoran. Sehingga itu nanti komunikasinya modelnya transisi, jadi transisi 1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Berbeda dengan yang di atas. Kalau di atas itu cuma 1 kali pengiriman paket ya. Yaitu macam-macam komunikasi terkait dengan soket. Selanjutnya, kalau kita lihat untuk proses ya dalam pemrograman jaringan soket, kita bagi menjadi 2 ya, karena nanti ada server dan ada klien ya, ada server dan ada klien. Nah, untuk yang server tentunya sebagai pelayan ada banyak tugasnya ya, dan ada juga banyak port yang berfungsi untuk sebagai pelayan. Oke. Di sini ada 6. Kalau sedangkan untuk klien itu cuma ada 4. Ya. Oke, ini. Nah, untuk membuat server tentunya harus ada soketnya terlebih dahulu. Ya. Ada soketnya terlebih dahulu. Berarti kita harus membangun soketnya terlebih dahulu, yaitu IP dan codingnya. IP, alamat IP atau alamat website dan codingnya. Nah, setelah itu membangun listen ini nanti terkait untuk menghubungkan soket klien
Jadi ini tidak bisa langsung ya soket server, tapi harus ada listen dulu. Nah, listen itu adalah untuk menerima soket dari klien, ya. Nah, soket dari klien dan diteruskan ke listen yang berikutnya, ya, karena ini sudah terbaca untuk soketnya, sehingga nanti akan saling berkomunikasi. Nah, terus nanti di proses yang berikutnya adalah pembacaan dan penulisan, ya, pembacaan dan penulisan. Nanti dari pihak klien dia menulis, pastinya nanti server akan membaca. Terus nanti dari server mengeksekusi, dan tentunya nanti yang server juga akan yang server menulis, ya, hasil dari permintaan klien, dan terus nanti menulis dan diterima oleh atau dibaca oleh klien. Nah, itu untuk prosesnya dalam alur pemrograman server sampai nanti dia finishing atau close, ya, untuk close. Nah, oke, untuk teorinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, terus karena kita daring, jadinya untuk prakteknya kita bisa menggunakan simulasi. Menggunakan simulasi, salah satunya yang mudah diakses yaitu menggunakan Google Colab, ya, dimana Google Colab itu adalah program buatan dari Google yang untuk membuat program, membuat analisis, membuat program sebagai simulasi di berbagai bidang. Kita bisa menggunakan aplikasi tersebut, dan tentunya juga ini akan lebih mudah, ya, untuk mengimplementasikan karena di sini menggunakan bahasa Python, ya. Nah, bagaimana caranya ya untuk mengakses ya Colab Google itu, ya. Yang pertama, ini nanti teman-teman bisa dipraktekkan. Tadi juga sudah saya berikan untuk contoh, ya, untuk contoh pemrograman server, yaitu untuk komunikasi server dan klien untuk menerapkan terkait dengan soket, Nah, ini sudah saya bagikan, ya. Nanti yang sempat mempraktekkan nanti bisa dicoba. Kalau yang belum sempat nanti bisa dipraktekkan di lain waktu. Oke. Yang pertama, ya, mungkin ini juga pernah saya ajarkan di mata kuliah sebelumnya terkait dengan mengakses aplikasi Colab yang punyanya Google. Nah, ini juga gratis ya teman-teman, ya. Jadi kita bisa membuka akun Gmail terlebih dahulu, karena induknya aplikasi Google itu adalah di Gmail, di email, ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa buka tab baru di sini, ya, dengan menuliskan Colab Google, ya. Colab Google. Nanti diarahkan kalau di mesin pencarian nanti ada alamat colab.google. Nanti silakan diklik. Nah, untuk proses ini terus mungkin ada yang dari kelas RPL juga bisa mencoba untuk open Colab terlebih dahulu, ya. Karena kalau kita langsung mengarah ke new notebook berarti membuat coding baru, ya, Nah, sini ya, teman-teman, ya. Nah, nanti akan terarahkan ke sini. Dan ini juga ketika kita membuat program, membuat coding, otomatis akan tersimpan di Google Colab. Jadi otomatis tersimpan di akun masing-masing. Oke, ini tampilannya seperti ini, ya. Karena saya sudah punya beberapa program, jadi sudah ada di sini. Nah, sekarang kita bisa pilih yang new notebook, ya.
dan notebook akan mengarahkan ke halaman lembar kerjanya atau pembuatan coding di dalam Google Colab. Nah, ini untuk tampilannya ya. Untuk tampilannya seperti ini, simple dan sederhana. Terus yang paling atas ini untuk penamaan filenya ya. Karena nama filenya, tipenya atau identitasnya itu IPYNB ya, IPYNB. Nah, yang kita rubah yang depannya saja. Ini untuk namanya. Nanti kalau di Google Drive akan tersimpan dengan folder sendiri, yaitu Google Drive dengan folder Google Colab. Ya, contohnya di sini program simulasi jaringan satu ya, atau jaringan transceiver ya. Tinggal di enter. Nah, ini untuk modelnya ya. Ini juga kita bisa menggunakan fasilitas kayak menambahkan folder ya. Nah, terus kita di sini menggunakan servernya dari web ya. Hingga nanti di sini juga akan kelihatan terkait dengan spek yang disediakan gitu ya. Tuh, spek server dari Google-nya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa memulai untuk pembuatan servernya. Ya, yang hari ini kita akan praktekkan untuk pemrograman jaringan soket dari server ke klien, server dan klien. Oke, yang pertama kita akan buatkan dulu sel 1 ya. Sel 1 kita akan menggunakan info soket dan info reading ya untuk komunikasi antara server dan klien. Terus nanti di sini kita akan tentukan untuk IP-nya, karena soket itu kan ada dua ya, host dan port ya, jadi harus ada dua. Jadi kita tentukan localhost-nya ya, atau alamatnya ya, terus ada portnya. Terus setelah itu nanti kita bisa masuk untuk di bagian pemrograman. Jadi nanti di sini akan ada komunikasi data antara server dan klien ya, server dan klien. Dan di sini juga nanti ada perintah listening yang tadi saya sebutkan. Ketika kita sudah masuk pembuatan vote, kita akan mengarah ke listening untuk menerima vote dari klien ya, ini ya, untuk menerima dari klien. Nah, setelah itu kalau disetujui ya, kalau sudah connect ya, nanti akan kita buatkan tag dengan nama server modul itu sudah siap. Nah, sehingga nanti akan kita jalankan untuk kliennya ya, untuk kliennya. Jadinya nanti kita print, kita cetak tulisan ini, server modul siap untuk bisa menjalankan kliennya. Nah, untuk kliennya, ini belum ke kliennya, kita terus jalankan server di thread ya, untuk blocking agar kita bisa menjalankan klien di sel yang lainnya ya, di sel lainnya. Jadi ini menjalankan servernya. Kalau yang pertama adalah untuk identitas ya, sampai listening. Kalau di sini untuk langsung ke komunikasinya. Nah, nanti di sini kita print server running in background dan background. Ya, itu nanti portnya akan disesuaikan, disamakan ya. Kita menggunakan portnya 50.007 ya, 50.007 berarti di sini juga harus sama 50.007. Seterusnya
di sel yang ketiga kita buatkan klien. Nah, kita buatkan klien. Nah, kita buatkan klien di sini. Ini juga sama untuk hostnya, kita nyambung ke atas di server tadi ya, dan portnya juga. Nah, setelah itu nanti kita buatkan tagnya. Kalau kliennya akan mengirim, contohnya di sini halo server ya, halo server. Halo server. Ini tandanya kalau servernya bisa terkoneksi. Jadi di sini ada proses untuk mengkoneksikan ke servernya. Jadi mengarahnya ke sini. Nanti kalau error ya tidak akan muncul hello server client. Terus di berikutnya saya tambahkan yang sel, ini berarti sel 4 ya. Nanti bisa ditambahkan yang sudah saya kirim. Ini sel 4, jadi terpisah ya. Sel 4. Nah, sel 4 ini biar lebih interaktif saja. Ya. Kita nanti mengetikkan di dalam kolom ya, atau di dalam form. Nanti kita buatkan di sini ya, semacam isian ya. Nah, nanti kalau servernya terkoneksi, nanti akan tulisan kita itu akan dibaca ya, dan akan diperlihatkan kembali. Akan tetapi kalau tidak connect, dia akan tertulis disconnect ya, disconnect. Terus kita juga bisa mengakhiri dengan cara mengexit ya, atau keluar. Ya. Kalau di sini perintahnya menggunakan salah satu tombol di keyboard enter. Oke, kita cobakan ya. Oke, yang pertama, tadi teman-teman bisa copy paste saja. Kalau yang pagar ini adalah sebagai komentar, jadi tidak akan dieksekusi. Jadi tinggal di copy paste saja yang di sel pertama. Ya. Sel pertama. Oke, kita masukkan di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Kita coba untuk SCP multi-thread servernya. Oke, ini proses saving terlebih dahulu. Connecting ke servernya. Kita tunggu ya. Kita kelihatannya belum dapat untuk servernya ini ya. Nah, ini kita dapat berapa ini ya? Berapa RAM-nya? Hampir 1 giga ya, yang difasilitasi oleh Google. Jadi kita sebenarnya pinjam servernya Google ya, kalau kita menggunakan Cloud. Nah, ini yang difasilitasi sehingga nanti kalau sudah ada tulisan server modul siap, jalankan star underscore. Nah, ini berarti eksekusinya sudah bisa ya, sudah jalan. Berarti identitas server itu sudah terbentuk di sel 1. Jadi simulasinya itu kita buat server identitas di sel 1 ya. Terus berikutnya kita akan buat yang sel 2. Nah, sel 2 berarti terpisah di sini, tapi masih dalam satu halaman kerja ini. Jadi kita klik plus kode. Kita klik plus kode. Kita masukkan yang sel kedua ya. Sel kedua ini adalah menjalankan server di thread ya. Di thread agar kita bisa menjalankan klien di sel yang lainnya gitu ya. Kalau tanpa ini nanti kliennya nggak bisa mengakses. Oke, ini terus kita jalankan. Oke, sudah ya. Jadi di sini server listening-nya sudah terbaca, yaitu 127.001 dengan port 50.007. Jadi servernya running in background ya, jadi siap.
sudah siap, kita komunikasi dengan server. Nah, selanjutnya kita masuk di sel 3 ya. Ini salah satu klien sederhana ya. Klien sederhana. Oke. Klien sederhana. Nah, di sini tetap untuk host dan portnya. Oke, setelah itu kita running. Nah, ini contohnya kliennya ini ya beda ya, portnya beda. Nah, portnya beda. Kalau di servernya 5007, kalau kliennya adalah 36192. Tapi dalam satu jaringan ya, satu IP. Nah, ini tandanya halo server, ini klien 1. Dari servernya halo juga, ini klien 1. Jadi ini sudah terkoneksi ya. Ini cara menghubungkannya. Terus ada simulasi berikutnya untuk di sel 4. Ini untuk interaktifnya. Untuk interaktifnya kayak ini ya. Sama host dan portnya kita panggil. Terus kita juga nanti akan terkoneksi dengan host dan portnya dari klien ke server ya. Terus kita jalankan sehingga nanti bagian U, karena ini fungsinya SMG itu message ya, ini message input. Kalau di dalam Python itu untuk membuat kotak pakainya SMG input. Nah, kalau tidak ada message ya tetap nanti muter-muter terus seperti ini ya. Nah, ini perintahnya. Sedangkan nanti kita tuliskan kode ya apapun, contohnya ya selamat datang hai server ya. Sehingga nanti server juga akan ini ya, server juga akan menerima selamat datang hai server. Berarti ini sudah terkoneksi. Nah, tapi di sini portnya berbeda ya, berbeda dengan yang sel 3 ya. Nah, karena ini beda port ya, tapi masih dalam satu jaringan. Ini klien dengan interaktif. Kalau tadi kan klien dengan hasil kalau sudah terkoneksi. Kalau yang ini klien dengan interaktif untuk memastikan bahwa dia koneksi atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau kita close, ini perintahnya close itu di enter, berarti disconnect ya. Disconnect ke 38808. Kalau kita run lagi juga bisa, nanti akan ganti portnya ya. Nah, terhubung ketik pesan kosongkan untuk keluar. Coba lagi. Oke. Nah, itu salah satu contoh simulasi ya terkait dengan pemrograman jaringan soket gitu ya. Nah, sama ya kalau kita nanti di dalam prakteknya, contohnya pakai mikrotik ya, itu juga sama, kita tentukan soketnya gitu ya. Karena berhubung kita online, jadinya kita simulasikan menggunakan Python Collect. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, saya persilakan.